Hey ho, apa kabar kalian semua? Masih bersama gue, cara perdana di perspektif perdana. Gimana? Masih nyari gebetan? Oh, aduh, kalau udah nggak balas chat ya udahlah ya. Cari yang lain men, nggak usah terlalu apa ya. Gue tahu lo pengennya dia gitu, cuma kalau dia nggak mau terus mau gimana gitu, ya kan? Aduh, tapi ya nggak tahu lah gue tuh nggak berpikir bahwa di relationship itu harus berjuang sampai titik darah penghabisan man. Itu tuh hanya itu tuh hanya berlaku di perang gerilya. Aduh, kalau gue gini nggak mau ya udah ganti yang lain gitu aja men, take it easy lah. Aduh, gue bingung nih hari ini mau ngomongin apa ya. Ini ada satu video yang menarik nih kemarin. Gue baru nonton di YouTube ya. Ini TEDx. Ya lo tau lah TEDx. Coba di googling di Google ya. TEDx itu adalah itu bentuknya kayak seminar gitu ya. Isinya orang-orang inspirasional yang ngomong banyak hal, tapi biasanya berkaitan sama teknologi, education, dan desain. Macam-macam yang diomongin, ada yang oke, ada yang menurut gue nggak juga gitu, ada yang cuma ya sekedar ngomong konsep dan lain sebagainya. Tapi ini ada satu orang yang menurut gue keren ya gitu. Lo kalau buka YouTube tonton aja John Jandai tuh, TEDx mana ya, Thailand ya, di Thailand. Ini keren man. Kenapa keren? Karena dia mendefinisikan ulang arti kata sukses dan arti kata kaya gitu. Ya kan kita sering dengerin di TV tentang Mario Teguh dan lain sebagainya, sosok-sosok motivator gitu kan. Kita selalu apa ya, dicekakin bahwa yang sukses tuh kaya, yang sukses tuh karirnya berhasil, yang sukses tuh punya jabatan gitu ya. Dia itu memutarbalikkan semua itu gitu. Dia nanti lo jelasnya nonton aja lah ya. Tapi ini yang menarik gitu. Jadi dia melihat di sisi yang berbeda tentang arti kata sukses menurut dia. Sukses menurut dia hidupnya itu harus bahagia gitu. Ketika hidup lo ngerasa susah itu nggak sukses gitu. And then ketika dia waktu itu dia dari orang desa ya, dari orang dusun, kemudian dia ke Bangkok, ibu kotanya Thailand. Dia ke ibu kotanya Thailand yang menemukan fakta bahwa gue hidup di sini kok nggak happy ya gitu, nggak kayak gue di desa ya. Every day about competition, every day about lo harus tough, lo harus hardworking, lo harus too much lah menurut dia. Lo harus kerja, lo harus belajar, lo harus do everything, tapi resultnya itu bikin lo nggak bahagia gitu. Resultnya lo hanya makan semangkok mie aja gitu. Lo kerja keras dari jam 8 sampai jam 8 jam gitu, lo ya hasilnya cuma cukup buat makan hari itu aja gitu. Lo masih struggling sama
membayar sewa dan lain sebagainya, lo harus bersaing dengan ribuan kandidat lainnya untuk dapatin pekerjaan dan belajar di universitas gitu. Bukan ini ya, don't get me wrong, bahwa gue melihat ini sesuatu yang berbeda bukan karena ya udahlah berarti kita nggak usah bekerja keras ya, atau kita nggak usah kompetitif ya, enggak, bukan itu. Tapi dia melihat bahwa apakah ini yang benar yang kita inginkan, ataukah ini konstruksi yang dibuat oleh masyarakat gitu. Maksudnya lo kalau sukses harus merantau, lo harus sukses harus tinggal di kota gitu. Lo harus, kalau sukses harus di universitas terkenal. Lo kalau sukses harus di kerjaan yang mapan gitu. Dan menurut dia sampai pada titik fuck it, gue nggak happy, gue mau pindah balik lagi ke desa gitu kan. Dan menurut gue ini keputusan yang amat sangat sulit ketika diterapkan di dunia modern sekarang gitu, dimana orang setiap hari berlomba-lomba untuk get better, ya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan media dan apa yang dicontohkan sama apa yang dibuat sama masyarakat gitu ya. Ya segala sesuatu yang berkaitan dengan American Dreams lah. Lo kalau nonton film mengenai Amerika, lo akan banyak inilah yang Leonardo DiCaprio tuh apa ya namanya, lupa, Wolf of Wall Street ya, itu menceritain American Dream banget tuh. Jadi muda kaya, punya banyak harta, kerjaan mapan. Nah itu tuh American Dream banget. Kita itu kayaknya diarahkan ke sana gitu. Jadi seolah-olah petani yang di desa itu nggak sukses hidupnya, padahal nggak juga gitu. Maybe kalau lo bandingin harta ya, aset gitu. Lo kalau belajar ekonomi, apa yang dimiliki sama petani di desa mungkin jauh lebih gede daripada apa yang lo usahain dari jam 8 sampai jam 5 dan 5 hari kerja gitu. Bisa jadi loh, tapi kan prestisnya beda, apa yang orang lihat kan beda gitu, gengsinya beda gitu, dan kita termakan sama itu. Oke, balik lagi ke John Jandai. Dia balik ke desa dan ya dia cuman akhirnya jadi petani, terus nanam padi. Dia ngomongin, gue nggak perlu kerja dari jam 9 to 5, nggak perlu kerja keras yang pas di kota gitu, tapi resultnya gue bisa panen 3 kali setahun. Dan dia ngomong kalau hasil panen itu bisa buat dia makan dan bisa dia buat jual untuk dapat income tambahan. Kemudian dia yang paling lucu nih, ngomongin masalah rumah gitu. Dia ngomong kalau di sekolah dia nggak begitu pinter, dan orang paling pinter di sekolahnya dia itu ke Bangkok nyari kerja, dan setelah umur 30 dia baru bisa nyicil beli rumah gitu. And then itu masih punya utang lagi di bank gitu kan. Dan dia dengan entengnya, gue nggak punya uang gitu, cuma gue ada tanah dikit, ya udah gue bangun rumah sendiri. Gila. Dan dia bandingin hidupnya sama hidup temennya yang paling pintar itu, ngomongin bahwa lo bisa punya rumah setelah umur 30. Gue sekarang udah bisa punya rumah. Gimana caranya? Setiap hari gue bikin batu bata sendiri, bangun sendiri, dan ya udah, gue setiap setahun
sebulan sekali bisa bikin rumah, dan gue bingung sekarang mau ninggal itu yang mana. Anjir, ini udah kayak ini deh, apa, ditampar keras sama petani desa gitu kan. Aduh, lo tonton coba, gila deh. Dan apa yang dia omongin jadi perspektif yang lain gitu tentang hidup dan tentang apa yang ingin lo raih gitu. Dan gue sekarang mikir apa, as long as you happy, as long as hidup lo berkecukupan gitu, kayaknya apapun yang lo pilih nggak masalah men gitu. Lo nggak usah ngomong, nggak usah ngerasa bahwa wah ini nggak sesuai nih sama masyarakat, oh ini gengsinya nggak ada men gitu. Nah, menurut gue itu bullshit lah men gitu. Sama kayak jokes jomblo gitulah gitu. Gue balik lagi sama orang yang punya pacar gitu. Gue menanyakan ulang, apakah dengan punya pacar itu oke, status lo di mata anak-anak tuh naik gitu, lo udah punya pacar gitu. Cuman are you really happy with it gitu? Apakah lo tidak merasa kehidupan lo sedikit terenggut dengan kehadiran dia, atau iya balik-baliknya lagi ke relationship ya? Nggak sih, maksudnya ya itulah, kita sering mengorbankan apa yang kita rasa kita akan happy dengan itu, dan supaya dianggap orang itu keren, supaya dianggap orang itu kita punya proud, prestisnya tinggi, kita ya udahlah gue gini aja lah sesuai dengan apa kata orang. Anjir, lo kayak udah ngejual jiwa lo ke iblis. Kejem banget ya ngomongnya. Enggak lah, maksudnya ya mungkin kita selama ini ya inilah, gue seneng sama orang-orang yang berpikir beda, punya perspektif yang beda tentang apapun gitu. Dan gue selalu mikir ulang, bener nggak ya apa yang diomongin orang ini gitu, atau dia yang berlebihan atau gue yang berlebihan gitu. Gue selalu membandingkan itu. Dan inilah keren lah, John Janda ini keren. Dia punya bikin komunitas, kalau nggak salah komunitas tentang penanaman bibit gitu. Dia ngomong bahwa lo harus memelihara bibit, karena bibit itu sumber kehidupan dan itu yang paling esensial di muka bumi justru gitu. Gua ngerasa nggak perlu teknologi, gua ngerasa nggak perlu, ini ngomongnya dia, ini ngomong itu, dia ngerasa nggak perlu teknologi, dia ngerasa nggak perlu belajar hal-hal yang rumit. Semua kehidupan dimulai dari bibit tanaman. Jadi omong kosong lo ngomongin soal konstruksi yang gede, yang bangun gedung bagus, lo ngomongin soal sosial media yang canggih, lo ngomongin soal mesin-mesin yang keren gitu, kalau lo nggak bisa mempertahankan bibit ini. Nah, menurut gue ada benernya juga. Ya lo kalau nonton film Wall-E itu ada satu robot yang tugasnya khusus buat nyari bibit doang. Ya kan, orang sekarang kebanyakan berlomba-lomba ke arah teknologi yang keren, startup apalah ABCDE, tapi mereka lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya itu dimulai dari bibit. Lo kalau nggak bisa makan, lo udah selesai gitu. Bibit dan air gitu, itu yang paling esensial. Tapi karena sekarang itu masih berlimpah ruah, orang nggak akan kepikiran ke arah sana gitu. Sama kayak gue ngerasa ini ngomongin ini pinter nggak sih gue, maksudnya lo ngerasa upgrade nggak sih dengan topik ini? Nah, menurut gue enggak sih ya, soalnya coba lah kita coba elaborate ini. Dulu waktu gue SD gue diajarin bahwa energi yang berdasarkan sama fosil gitu, yang tidak bisa diperbaharui,
yaitu batu bara dan minyak bumi, itu makin lama akan makin habis gitu, makin lama akan makin habis, dan terutama minyak bumi lah. Maka orang-orang itu berlomba-lomba untuk bikin apa namanya teknologi yang menggunakan bahan bakar selain bahan bakar minyak gitu, bahan bakar yang tidak bisa terbarukan gitu. Dan anehnya sekarang tuh harga minyak bumi itu kan jatuh ya, nggak tahu sekarang berapa dolar per barel gitu. Dan itu kayaknya YouTube iya nih, kayaknya lomba itu akan sedikit terhenti gitu. Maksudnya ayo kita bikin sesuatu yang dari energi katakanlah angin atau dari listrik yang kayak Tesla bikin ya. Tesla itu lo tau lah, kayaknya gue nggak perlu jelasin inilah ya. Tesla punyanya Elon Musk, aduh gue jelasin deh. Tesla punyanya Elon Musk itu dia bikin mobil listrik yang oke punya, desainnya bagus. Itu memecahkan satu permasalahan bahwa mobil nggak harus pakai bahan bakar minyak dan modalnya oke gitu. Terus balik lagi ke tadi bahwa perlombaan itu gue rasa semakin lama semakin kok berhenti ya, karena mereka ngerasa bahwa minyak masih murah, minyak masih ada gitu. Gue ngerasanya berhenti aja gitu. Dan orang-orang negara-negara dunia ketiga gitu, negara-negara berkembang gitu kayak Indonesia dan lain sebagainya, itu merasa ini momentum yang paling tepat untuk beli kontrak minyak gitu sekarang, waktu oil lagi murah-murahnya, which is itu nggak salah sih. Tetapi gue ngerasa bahwa hey man, ya ini masih murah gitu, bisa aja nanti harganya naik lagi gitu kan. Dan ini nggak memecahkan masalah secara jangka panjang gitu. Lo harus bikin sesuatu dari energi yang bisa didaur ulang gitu loh. Nggak tahu lah ya, gue ngerasa bahwa kayaknya di Brasil, lupa, gue pernah baca bahwa di event di Brasil pun kalau nggak salah, lo correct me lah kalau gue salah, itu udah bikin, jadi governmentnya udah digalakkan bahwa ini harus pakai energi terbarukan, lo nggak boleh pakai minyak bumi lagi gitu. Jadi dari pemerintahnya itu udah menggalakkan itu gitu, karena mereka sadar bahwa ini sebentar lagi bahan bakar minyak bumi ini akan habis gitu. Ini kemana-mana ini men, ya kan, dari YouTube ke ngomongin minyak bumi anjir. Ini gue ngerasa sok pinter aja nih. Habis ini gue dapet email hater banyak. Bang, lo jangan sok pinter bang. Atau yang bernada religius gitu kan ya. Ilmu pengetahuan itu hanya milik Tuhan, kamu tidak boleh bodo amat ini podcast gua gitu. Lo kalau ngerasa ini bikin pengetahuan lo nambah, ya ikutin lah gitu, like, komen dan lain sebagainya. Tapi kalau ya bodo amat lah ya. Nah, kalau gue terdengar sok pinter ya begitulah gue. Terima gue apa adanya, dan gue memang seperti ini anjrit. Aduh, terima gue apa adanya mana. Oke, ini bahas ini udah berapa menit ya? Anjir, baru 20 menitan gitu. Aduh, gue nggak ngerti ya sama ini gue harus mengakui bahwa
orang-orang yang podcast selama setengah jam atau selama 1 jam gitu kayak Adriano Calbi. Lo kalau ngikutin gue salah satu orang yang ngikutin podcastnya Adri. Dia 1 jam men ngomong terus, anjir. Gue ini 20 menit aja udah capek. Gue bingung mau ngomongin apa gitu. Adri itu 1 jam men, gila gitu. Dan capek banget tuh ngomong terus-terusan gitu. Dan nggak ada orang lagi dan gue yang ngomong kayak orang gila gitu. Dan kalau lo ngerasa dan lo selalu dihadapkan pada fakta bahwa ini gue bener nggak ya ngomongnya, gue tunggu jangan-jangan gue salah deh, ini kalau salah nanti hatersnya makin banyak gitu, atau yang lain, ini bener nggak ya fakta ini, ntar abis ini gitu. Jadi lo kayak ngomong dengan pikiran lo sendiri sambil menduga-duga the next obrolan atau topiknya itu apa gitu. Anjir, ini susah banget sih. Gue kagum sama orang-orang yang bisa ngobrol 1 jam lebih gitu kan. Aduh, oke deh, kita coba buat ini nih, udah dapat pertanyaan dari ASFM. Balik lagi nih masalah relationship. Kenapa sih lo selalu nanya relationship? Bang, gimana caranya ngadepin cewek? Anjrit. Bentar. Lo mau ngapain sih gitu? Let me explain you. Gini. Gini. Lo udah ngomong, coba deh lo ngobrol sama temen baik lo. Oke, lo ngobrol itu. Dan lo ngerasa udah bisa menguasai lagi. Lo bisa ngomong lancar nggak sih gitu? Sama temen baik lo aja dulu gitu. Lo bisa cerita ABCDE, dia bisa cerita ABCDE, dan lo nanggepin dengan bagus, lo nanggepin dia balik gitu. Conversationnya sudah mengalir lancar belum gitu. Itu dulu deh gitu. Gue tuh nggak tahu sih sama nggak tahu lah gue sama generasi sekarang, mas. Jadi ngomongin generasi lagi gitu. Kayak lo generasi lo paling bener aja bang. Pasti deh ada deh komen internet kayak gitu. Enggak, maksudnya gini loh, kalau gue orang yang oke, fisik utama ya. Fisik kalau dengerin ada cewek gitu ya, ketemuan gitu, oke, fisik yang pertama. Kemudian yang kedua yang gue lihat adalah dia bisa ngobrol nggak, obrolannya berisi nggak gitu, dan kita conversationnya lancar nggak gitu. Kalau enggak ya udah gitu, berarti ya nggak cocok aja gitu. Nah itu yang lo latih lah gitu, lo latih ya apa ya, kurangin lah itu, oke gitu. Lo udah makan belum ya kamu aku ngomong gini nggak ada yang marah ya gitu. Ya ini udah 2016 dan conversation lo masih seputar itu ya. Gue gak ngerti lah. Udah cari topik yang menarik gitu, cari topik yang lo bisa ngobrol bareng sama dia gitu, dan lo coba gitu, communication skill itu lo coba. Lo nggak mungkin kan diam-diaman sama dia, misalnya lo ngajakin ketemuan gitu kencan gitu, lo nggak mungkin kan, lo makan apa, terserah, terus habis itu makan diam-diaman terus lihat-lihat doang gitu, senyum gitu. Ya nggak mungkin lah, gila.
Habis itu pulang anjrit, nonton bioskop. Anjrit. Emang otak otak cowok tuh cuma ini sih, mesum semua sih kan. Kalau cowok cowok itu nggak butuh, memang nggak butuh ngobrol panjang sih, yang penting bisa raba-raba asik. Anjrit. Aduh. Ya kalau makanya ya kayak gitu tuh nggak pernah dipikir gitu. Aduh. Ya, aduh, melenceng jauh dari bahasanya. Gimana cara ngadepin cewek? Udah dari depan gitu. Maksudnya aku nggak ngerti nih, pertanyaannya apaan gitu. Maksudnya ngadepin gimana gitu? Apa yang mau lo hadepin gitu? Ya kalau biar gak grogi ya lo banyakin teman, lo ngobrol sana sini ya kan. Coba latih lah communication skill itu. Lo perbanyak wawasan gitu, jadi tanyain ABCDE lo nggak malu-maluin gitu. Dan coba untuk gali apa ya, itulah, baca buku, apalah, internet, YouTube ya, jangan buka melulu men. Cari yang lain lah gitu, yang ada buatnya dikit gitu. TEDx tuh bagus gitu. Ya kebanyakan motivational bullshit kayak di TV-TV sih, cuma ya ada beberapa insight yang menurut gue keren gitu. Ya itulah topik-topik itulah, di apa ya, ya kalau lo gue ngerasa bahwa gue nyaman sama orang kalau obrolannya menarik, gue ngerasa dapat ilmu baru dari dia gitu. Nah itu gue ini sih, apa namanya, ya merasa tertarik aja gitu. Tapi kalau misalnya ya dia ditanyain ini nggak tahu, dia ngobrolin ini ya seputar drama Korea, anjir, drama Korea mulu gitu. Lo hidup lo gue nggak ngerti lah. Gue nggak ngejudge orang yang suka drama Korea ya, enggak, cuman ya apa ya, hidup lo cuman itu doang gitu, maksudnya ya. Iya, masa yang lo punya itu doang gitu, lo karena udah hidup 20 tahun gitu ya, anjir. Ya itulah ya, itu aja lah. Gue nggak ngerti ini, lo ngomongin apa, cuma kalau mau elaborate ke menduga-duga arah lo kalau deketin cewek ya itu gitu ya. Dan kalau deketin ya, kalau gue sih deketin banyak cewek, gue nggak cuma satu gitu ya. Sama ini nggak berhasil ya udah gitu, sama yang lain gitu, sama yang lain nggak berhasil lagi ya udah, sama yang lain lagi gitu, udah take it easy gitu, nggak perlu yang gimana trial error. Kalau misalnya nggak, ya lo pasti dapat lah sesuatu kalau ngobrol sama satu gitu, katakanlah sama cewek A gitu, lo pasti dapat sesuatu apa yang menurut lo kurang gitu, lo improve di cewek B gitu. Cewek B kurang ya, improve lagi di cewek C gitu ya. Lo nyusun puzzle itulah, pasti satu saat pasti lah dapat gitu. Dan lo secara tidak langsung meningkatkan kemampuan diri lo untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Udahlah gue kayaknya udah lah, ini berapa anjrit masih, aduh udah selesai deh bahasannya. Oke gitu aja. Ya gue harap ini nggak topik berat ya. Gue coba buat nggak tahu nih akan jadi format seperti apa, cuman yang sekarang ini gue akan nyoba ngobrol dengan monolog lah. dengan kalian, dengan berbagai macam topik yang ada di kepala gue. Misalnya dengerin musik apa bagus, kemudian gue share gitu. Gue punya pendapat apa, gue share gitu. Dan satu pertanyaan lah dari ACFM atau di email gue. Oke, gitu aja nih.
Kalau lo punya ya kasih feedback lah, like ini lagi lah, like, komen dan lain sebagainya biar kelihatan podcast ini laku. Atau lo email lah di cara perdadan@gmail.com. Atau lo bisa ke HSFM gue at rah underscore cara gitu. Aduh, emang agak susah. Aduh, gue juga nyesel nih kenapa gue bikin akun gitu, susah bener namanya gitu. Cuman udah dipakai, mau gimana gitu. Ya udahlah ya, lo cari itu adalah di description YouTube gua atau di ASFM gua, email akun, username dan lain sebagainya, lo mention aja di situ. Dan udah gitu aja. Percaya aja apa yang lo gua omongin biasanya bullshit. Keep thinking, keep improving. So dadah.